Halo Sobat Movie, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih mandi menggunakan air dan sabun Lifebuoy? Hehehe. Kembali lagi dengan saya Fadil di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang menceritakan seorang manusia dengan kekuatan super, yang mana kekuatan tersebut tidak ia gunakan untuk menolong orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, dan justru ia menggunakan kekuatan tersebut hanya untuk bersenang-senang dan membuat onar di kota yang ia tempati. Film ini berjudul Hancock yang dirilis pada tahun 2008. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa bercanda gurau terlebih dahulu, langsung saja simetriskan posisi rebahan, longgarkan celana pacar, dan kita smackdown ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan aksi kejar-kejaran polisi dengan sekawanan perampok. Karena perampok tersebut menembak tidak tahu arah, alhasil polisi pun dibuat cukup kesulitan dikarenakan lalu lintas yang kacau tersebut. Selang beberapa saat, datanglah superhero yang tak lain tak bukan adalah Hancock, yang mana ia terlihat sedang bernegosiasi dengan sekawanan perampok tersebut. Namun, si perampok itu malah menembak Hancock dan menghancurkan botol bir yang Hancock bawa. Hancock yang kesal pun membawa terbang mobil itu dan menancapkannya di sebuah bangunan. Di saat Hancock bersantai di sebuah bar, terlihat berita yang menayangkan aksi Hancock, yang mana Hancock tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Justru ia malah mendapat cacian dan hinaan karena telah membuat kekacauan dan menelan kerugian sebesar 11 juta dolar. Yang mana hal tersebut bukanlah kali pertama Hancock melakukan aksinya, yang alhasil Hancock pun dicap sebagai pembawa masalah. Selang beberapa saat, datanglah seorang wanita yang ingin menenangkan pikiran Hancock dan mengantarkan Hancock pulang. Setelah tiba di rumah Hancock, si wanita itu malah mengajak Hancock untuk bercocok tanam. Okay, not focusing. That's not okay. All right, far away from that as possible. Karena Hancock memiliki kekuatan super, membuat si wanita merasa risih dan tak nyaman. Alhasil, si wanita pun merasa ketakutan dan kabur saat itu juga. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan seorang pegawai di sebuah perusahaan yang bernama Ray Embry, yang mana Ray terlihat sedang mengadakan rapat dengan beberapa kliennya. On your product and what this would say to the public. Did you say free? Di saat Ray ingin pulang, ia terlihat sedang mengalami kemacetan di sebuah jalur perlintasan kereta. Tak diduga, di kejauhan terlihat sebuah kereta yang sedang melaju cukup cepat ke arahnya. Ray pun mencoba keluar, namun pintu mobilnya mengalami kemacetan. Di saat kereta hampir menabraknya, datanglah Hancock yang menolong Ray dan menghentikan kereta tersebut. Bukannya mendapat pujian, Hancock malah mendapat cacian dan hinaan karena telah membuat gerbong kereta berguling dan jatuh berantakan. Namun Ray yang telah diselamatkan Hancock pun menolong Hancock untuk keluar dari masalah tersebut dan berterima kasih. Thank you very much, Hancock. Thank you. Thank you. Setelah situasi sudah terkendali, Ray pun meminta Hancock untuk mengantarkannya pulang. Di sana, kita dikenalkan dengan anaknya Ray yang bernama Aaron dan istrinya yang bernama Mary. Di sana, Ray mengajak Hancock untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya dari kematian. Look at that, huh? Is the heat on? Day, and we have not missed a Thursday in Setelah mereka selesai makan, Hancock pun berniat pulang ke sarangnya. Namun sebelum itu, Ray memiliki ide gila untuk Hancock agar nama Hancock bersih dari mata masyarakat, dan menjadikan Hancock sebagai superhero yang awalnya membuat masalah
hingga menjadi superhero yang dipuja-puja masyarakat. Maka dari itu, Ray memohon kepada Hancock agar Hancock mau mendengarkannya. Namun, nampaknya Hancock tidak peduli dengan ide Ray tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah berpikir matang-matang, Hancock pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Ray. Di sana, ia diejek oleh seorang bocah yang mana hal tersebut membuat Hancock emosi dan melemparkan bocah tersebut ke atas langit dan membuat si bocah tersebut merasa ketakutan setengah mati dan kencing di dalam celana. Setelah itu, Ray terlihat menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana caranya menjadi pahlawan super yang baik dan benar, mulai dari memperlihatkan film-film superhero hingga komik-komik tentang superhero. Namun hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan. Di saat yang bersamaan, terlihat saluran berita yang memberitakan aksi yang kurang bertanggung jawab yang telah Hancock lakukan kemarin, yang mana Hancock mendapatkan 600 lebih surat panggilan yang tidak Hancock hadiri. Dengan kejadian itu, semua masyarakat sangat ingin sekali agar Hancock dipenjarakan. Setelah melihat berita tersebut, Ray mendapatkan ide brilian yang mana Ray menyuruh Hancock untuk menyerahkan dirinya kepada polisi agar masyarakat sadar bahwa Hancock memang sangat dibutuhkan. Setelah itu, terlihat Hancock menghadiri sebuah konferensi yang ditayangkan langsung ke saluran televisi, di mana Hancock meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat dan ia bersedia untuk menerima hukuman. I can be better. I will be better. Di hari pertama Hancock masuk penjara, ia terlihat disambut kurang baik oleh para napi yang ada di sana, yang mana napi tersebut tidak mengetahui bahwa Hancock memiliki kekuatan super. Hancock mencoba bersikap baik, namun dua napi yang ada di depannya terus-menerus menguji kesabarannya, yang membuat Hancock melakukan sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar. Kejadian tersebut sampai ke telinga Ray, yang mana Ray datang untuk menengok Hancock, di mana Ray menyuruh Hancock untuk bersabar dalam menjalani hukuman tersebut. Namun, Hancock terlihat sudah muak dan berniat untuk kabur saat itu juga. Akan tetapi, Ray menenangkan Hancock dan menyuruh Hancock untuk melanjutkan proses hukuman. Mulai dari sini, Hancock mulai menjalani hidupnya sebagai napi di penjara tersebut. Selama berada dalam tahanan, ia juga mengikuti sebuah perkumpulan para napi untuk saling berbagi cerita agar perasaan mereka jauh lebih baik. Tidak hanya itu, Ray selalu mengunjungi Hancock. Sebagai teman baik, Ray pun selalu memberikan nasihat dan masukan agar Hancock bisa menjadi seorang yang lebih baik. I, for one, have had enough of this guy. I'm glad he's doing time around, boss. Now I see that you don't wear a bulletproof vest, security officer, and I respect your courage. Let me hear you say, good job. Faktanya, semenjak Hancock dijebloskan ke penjara, tingkat kriminal di kota tersebut semakin hari semakin meningkat. 2 minggu kemudian, Hancock didatangi Ray, sahabatnya. Di sana, Ray membawakan sebuah koper yang berisikan kostum pahlawan super, yang mana kostum tersebut dibuat oleh Ray dan istrinya agar Hancock bisa menjalani aksinya setelah keluar dari penjara nanti. Dan yang menarik adalah, selama 2 minggu tersebut, Hancock tampak mengalami kemajuan di mana kepribadiannya tidak egois lagi, dan terlihat ia juga lebih bertanggung jawab dan lebih terbuka dari sebelumnya. Sampai suatu hari, ia mendapatkan tugas dari seorang yang tak lain tak bukan adalah kepala polisi yang meminta bantuannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sebuah aksi perampokan di sebuah bank yang cukup besar. Di sana juga terlihat beberapa polisi yang sedang menangani kejadian tersebut. Namun, polisi itu dibuat cukup kesulitan dikarenakan para perampok tersebut menyandra semua orang yang ada di dalam bank, dan setiap sandera dipasangi bom di tubuh mereka. Di tengah keputusasaan tersebut, datanglah Hancock dengan menggunakan kostum yang Ray berikan. Tidak seperti biasanya, Hancock terlihat lebih rapi dan lebih tenang. Di saat semua orang ketakutan dan mencari tempat berlindung,
Di sana Hancock dengan santainya berjalan menuju sebuah mobil yang mana di sana terlihat seorang opsir wanita yang sedang terjebak. Setelah menyelamatkan opsir wanita tersebut, Hancock kemudian berencana untuk mengurus semua perampok di sana. Hancock dengan kekuatan supernya terbang dengan kecepatan penuh dan menculik satu persatu dari perampok tersebut, hingga menyisakan satu dari mereka, yaitu pemimpin dari semua perampokan tersebut yang bernama Parker. Ternyata perampok tersebut adalah orang yang membenci Hancock karena dulu Hancock pernah memasukkannya ke dalam penjara. Di sana Parker mengancam Hancock untuk membawa ia pergi ke tempat aman dan membawa berangkas yang berisikan uang sebanyak 3 juta dolar. Jika Hancock menolak, ia akan meledakkan bom yang sudah terpasang di badan semua sandera. Di sana juga Parker mengejek dan memaki-maki Hancock sebagai pembawa masalah. Hancock yang kesal pun mengambil sebuah kap lampu lalu menajamkannya dengan kukunya. Di saat si Parker mengulangi perkataannya, Hancock tanpa basa-basi langsung memotong tangannya dengan kap lampu tersebut. Setelah selesai mengkondisikan perampok tersebut, para sandera pun dibawa keluar untuk diamankan. Setelah kerja keras yang Hancock lakukan, akhirnya ia pun mendapatkan pujian dan tepuk tangan dari polisi dan masyarakat untuk pertama kalinya, yang membuat Ray sangat bangga kepada sahabatnya tersebut. Untuk merayakan keberhasilannya, Ray membawa Hancock pergi ke sebuah pesta. Di sana, Hancock disambut hangat oleh beberapa orang yang ada di sana. Faktanya, semenjak aksi Hancock tersebut, popularitas Hancock kini semakin meningkat. Di saat mereka sedang makan, di sanalah terkuak fakta yang mana ternyata Aaron bukanlah anak kandung dari Mary, istri dari Ray sekarang. Ternyata ibu kandung dari Aaron telah meninggal saat ia melahirkan Aaron dan Ray memutuskan untuk menikahi Mary. Namun Hancock tak mau kalah. Ia juga menceritakan kisah hidupnya yang mana pertama kali yang Hancock ingat adalah saat ia terbangun dari komanya di rumah sakit. Di sana dokter mengatakan bahwa Hancock mengalami keretakan di tengkurap kepalanya yang membuat ia hilang ingatan. Di saat dokter ingin menyuntikkan sebuah serum, mendadak retakan di kepala Hancock sembuh dan jarum yang disuntikan dokter tersebut bengkok, yang menandakan bahwa Hancock mendapatkan sebuah kekuatan super. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana Hancock mendapatkan kekuatan besar tersebut? Lanjut. Setelah mendapatkan kekuatan super, dokter yang menangani Hancock pun memberikan Hancock sebuah nama, yaitu John Hancock. Ternyata cerita yang diceritakan Hancock tersebut sempat viral 8 tahun yang lalu, dan Hancock tidak termakan usia sedikit pun. Setelah pulang di acara, Hancock menggendong Ray ke kamarnya karena Ray sedang teler parah. Don't you, Hancock? Of course, right? I believe in you. You get some sleep, right? You sleep tight too. Setelah itu, Hancock terlihat menghampiri Mary. Terlihat Hancock memiliki perasaan kepada Mary dan Hancock mencoba untuk menciumnya. Di sana, terlihat Mary tidak merasa risih sedikit pun dan justru Mary terlihat juga menikmati ciuman dari Hancock. Dan yang terjadi kemudian adalah, ya, Hancock dibanting oleh Mary hingga membuat dinding rumahnya hancur, yang membuat Hancock terkejut karena Mary juga memiliki kekuatan yang sama dengannya. Di sana, Mary mengancam Hancock untuk merahasiakan kejadian ini. Jika tidak, maka Mary akan menghabisinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di saat Ray turun dari kamarnya, ia dibuat terkejut karena dinding rumahnya hancur. Di sana, Mary beralasan bahwa semalam Hancock sempat bersin hingga membuat dinding rumahnya jebol. Di saat yang bersamaan, datanglah Hancock yang ingin mengajak Mary untuk bicara empat mata di rumahnya. Mary mencoba menolaknya, namun Hancock memaksa Mary hingga membuat Mary risih dan menerima ajakan dari Hancock dan menyuruh Hancock untuk pergi duluan sedangkan ia akan menyusul.
Hang on 1 second. Do me a favor? Beberapa saat kemudian, akhirnya Mary pun tiba di rumah Hancock. Di sana, Hancock bertanya tentang siapa identitasnya. Di sana terkuak sebuah fakta, di mana 3000 tahun yang lalu, orang-orang menyebut mereka dengan sebutan dewa atau malaikat. Dan dulunya terdapat banyak spesies seperti mereka. Namun, mereka semua punah yang hanya menyisakan Hancock dan Mary. Di sana, Hancock juga bertanya tentang apa hubungan ia dengan Mary. Mary menjawab bahwa mereka berdua hanyalah saudara. Namun, Hancock membantahnya karena mengingat bahwa ciuman yang semalam bukanlah ciuman dari sepasang saudara. Dan karena Mary tidak mau menjawabnya, Hancock pun berniat untuk memberitahukan fakta ini kepada Ray, dan aksi kejar-kejaran di antara mereka tak dapat dielakkan hingga mereka mendarat di pusat kota. Di sana, Mary dengan lantang menyuruh Hancock untuk menjauhi dirinya dari kehidupan Mary. Di saat Mary ingin pergi, Hancock mengatakan satu patah kata yang membuat emosi Mary langsung memuncak. Dan Mary menghantam Hancock dengan truk yang berada tepat di sana. Sedangkan di sisi lain, terlihat Ray yang sedang melakukan rapat dengan para kliennya. Terlihat Ray mencoba mengutarakan pendapatnya mengenai kekuatan Hancock yang berguna bagi negara dan umat manusia. Sementara itu, pertarungan Mary dengan Hancock masih berlanjut, di mana Mary terlihat menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi cuaca yang ada di kota dan membuat 3 angin tornado yang membuat kekacauan yang sangat besar di kota tersebut. Di saat mereka sedang asik bertarung, tanpa mereka sadari mereka ternyata terdampar di gedung tempat Ray bekerja. Di saat Hancock berhasil menenangkan Mary, di sana juga terkuak fakta bahwa sebenarnya mereka dulu adalah sepasang kekasih, di mana Hancock hilang ingatan dan Mary tidak mau lagi bertemu dengan Hancock. Di sana, Hancock meminta maaf karena ia tidak bisa mengingat apapun tentang apa yang terjadi dahulu. Tanpa disadari, ternyata di kejauhan, Ray melihat kejadian tersebut yang membuat Ray seketika patah hati. Di saat Ray pulang ke rumahnya untuk menenangkan pikirannya, di saat yang bersamaan Hancock dan Mary mendatangi Ray untuk menjelaskan semua yang telah terjadi, di mana Mary mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa ia berasal dari bangsa yang sama dengan Hancock. Ribuan tahun yang lalu, bangsa mereka mengalami kepunahan dan hanya menyisakan mereka berdua. Dan Mary juga mengatakan bahwa dulu ia dan Hancock adalah sepasang suami istri yang mana ia terpisah karena Hancock mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ingatan Hancock menghilang. Mendengar hal tersebut tentu membuat Ray kecewa dan patah hati karena Mary telah menyembunyikan hal sebesar itu kepada dirinya. Setelah kejadian tersebut, Hancock terlihat menghampiri sebuah minimarket untuk membeli minuman. Di sana terlihat siaran televisi memberitakan bahwa Parker dan sekawanan perampoknya yang merampok bank tempo hari telah berhasil kabur. Tanpa Hancock sadari, ternyata ada 2 orang perampok yang sedang berada di sana. Di saat Hancock ingin membayar minumannya, pemilik minimarket memberikan kode angka kepada Hancock bahwa ada 2 orang perampok yang berada di bawah mejanya. Tanpa basa-basi, Hancock langsung melempar salah satu dari mereka keluar minimarket, dan yang satunya lagi langsung menyandra si pemilik minimarket. Tepat di saat si perampok menembak Hancock, Hancock langsung melemparkan satu buah coklat untuk melumpuhkan si perampok tersebut. Tanpa Hancock sadari, ternyata peluru yang ditembaki si perampok berhasil menembus kulitnya dan membuat ia terluka dan jatuh pingsan tepat saat itu juga. Pada akhirnya, Hancock pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Di sana juga terlihat bahwa jarum suntik yang biasanya bengkok sekarang bisa dengan mudahnya menembus kulit Hancock. Bisa kita simpulkan bahwa kekuatan Hancock ini mulai melemah. Di saat Ray sedang makan malam bersama putranya, ia mendengar berita yang mengatakan bahwa Hancock sedang berada di rumah sakit. Dengan melupakan kejadian yang telah ia alami,
Dengan bergegas, ia dan Aaron menjenguk Hancock di rumah sakit. Sepanjang jalan, terlihat beberapa wartawan tak berhenti bertanya kepada Ray tentang apa yang telah dialami Hancock. Di sisi lain, Mary terlihat lebih dulu sampai di rumah sakit. Di sana, Mary mengungkapkan tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Terkuak fakta menarik mengapa bangsa mereka mengalami kepunahan. Ternyata, bangsa mereka punah akibat ulah bangsa mereka sendiri. Walaupun mereka diciptakan dengan kekuatan yang sangat besar, namun mereka juga memiliki kelemahan. Yaitu jika mereka berdekatan dengan sesama bangsanya, maka kekuatannya perlahan-lahan akan menghilang dan mereka akan menjadi manusia normal pada umumnya yang bisa merasakan sakit dan meninggal dunia. Itulah alasan mengapa Mary tidak pernah mencari Hancock setelah Hancock mengalami hilang ingatan. Tak lama kemudian, datanglah beberapa suruhan Parker untuk menghabisi Hancock saat itu juga, karena Parker mengetahui bahwa kekuatan Hancock sedang melemah. Di saat mereka ingin menembak Hancock, Mary pun memasang badan untuk melindungi Hancock. Tak tinggal diam, Hancock langsung melempar kasurnya ke arah mereka dan membawa Mary ke ruang sebelah untuk dirawat. Setelah mengamankan Mary, Hancock pun dengan emosi langsung menghajar beberapa suruhan si Parker tersebut. Di saat Hancock menghajar mereka, salah satu dari mereka sempat menusuk Hancock yang membuat Hancock merasa terdesak. Tak menyerah sampai di situ, Hancock langsung meremas pelernya dan langsung melemparkannya ke luar gedung. Di saat itu juga, terlihat keadaan Mary tanpa sangat gawat, di mana detak jantungnya mulai melemah. Sementara Hancock terlihat sedang menghadapi Parker yang berniat untuk membunuh Hancock. Parker menembak Hancock beberapa kali hingga Hancock tumbang. Di saat Parker ingin menghabisi Hancock, di arah belakang, Ray menghantam Parker dengan sebuah besi yang menewaskan Parker saat itu juga. Di saat Ray melihat keadaan Hancock, terlihat Hancock sudah sangat kritis. Begitu juga dengan Mary yang mana detak jantungnya mulai berhenti. Di saat itu juga keajaiban muncul, di mana Hancock terlihat bisa bangun kembali dan dengan tertatih-tatih ia mencoba melompat keluar dari rumah sakit tersebut. Karena mengingat perkataan Mary yang mana kekuatan mereka akan kembali jika mereka saling berjauhan. Karena Hancock adalah pemeran utama di film ini, sudah pasti sang sutradara membuat Hancock bertahan sampai akhir film. Di saat Hancock sudah agak jauh dari rumah sakit, seketika kekuatannya kembali dan ia langsung terbang menjauh. Akhirnya Mary kembali sadar dan luka-lukanya kembali sembuh. 1 bulan kemudian, terlihat Mary dan Ray sedang berada di sebuah festival. Terlihat hubungan mereka mulai membaik dan tak lama kemudian Ray terlihat mendapatkan telepon dari seorang yang tak lain tak bukan adalah Hancock yang berterima kasih karena Ray telah berjuang memperbaiki hidupnya. Sebagai tanda terima kasih, Hancock memasang sebuah All Heart di atas permukaan bulan. What? I get in trouble for that? Huh? Mulai dari sekarang, Hancock berjanji untuk menjadi seorang pahlawan super dan melindungi kota ini dari ancaman bahaya, dan film pun berakhir. Menurut saya pribadi ya dari segi alur sudah cukup mantap, tapi endingnya masih kurang karena tidak ada pengembangan karakter seperti karakter antagonis yang tidak begitu kuat dan Hancock yang tidak diketahui dari mana asalnya. Kalau bisa ya nih film dibuatlah sequel keduanya biar kita semua lebih paham. Karena nih film sangat bagus dan efek CGI-nya yang mantap yang memanjakan mata. Anjing. Dan pesan yang tidak dapat kita ambil adalah Kiko enak tahu. Garing anjing.